Ya, silakan masuk. Di sini ya, Pak? Ya, silakan masuk. Ditutup aja, Mas Arga. Ya. Jadi gini, Mas Arga, saya butuh pembukuan dari proyek yang sedang dijalankan sekarang. Saya mau ngecek dulu, soalnya pengeluaran untuk proyek itu, rancangan belanjanya itu kok kayaknya cor-coran gitu. Proyek yang jembatan itu? Yang jembatan itu. Oh, ya. Ini laporan untuk seminggu yang terakhir. Oh. Ini yang dikelola sama siapa? Yang Pak David itu. David itu ya? Ini kok nggak sesuai ya? Soalnya buat beli besi, kemudian ini apa ini? Semen dan lain-lain, itu kok besar ya? Jadi ini nggak sesuai semua sama pengeluaran yang dikeluarkan. Dari bahan-bahan buat bangun jembatannya juga sama distribusi tenaga kerjanya juga. Ini soalnya bengkaknya besar, Mas Arga. Jadi di lapangan saya kebetulan kan nggak ngecek juga. Mas Arga sudah pernah ngecek belum? Kan saya cuma ditugaskan untuk ambil data saja ke sana sama Mbak Bayu. Jadi untuk selalu standby di sana itu ya enggak bisa, Pak. Kan masih banyak tugas yang harus saya kerjakan gitu. Ya udah, kalau misalkan gitu, ini kan seharusnya Mas Arga ini ngecek di lapangan juga. Jadi tidak cuma masalah pembukuan yang dicek, tapi juga masalah pekerja, kemudian juga pengawasan masalah terkait dengan pembelian bahan untuk pembangunan jembatan juga seharusnya di cross check secara langsung. Soalnya saya agak sedikit curiga karena pembiayaannya itu sangat tidak sesuai dengan yang telah kita anggarkan. Malah kita minus. Saya juga sempat berpikir begitu, Pak, karena apa ya? Pak David itu kayak ada yang ditutupi begitu, Pak. Nah, yaitu makanya ini biar segera selesai dan juga diketahui kebenarannya bagaimana. Ini saya harus cross check ke lapangan. Dan juga kebetulan saya kan belum pernah ketemu sama siapa? David itu. Saya nanti mau langsung ke lapangan, cuman dengan cara saya sendiri nanti. Iya. Agar saya tahu secara langsung, tidak dari katanya orang lain. Soalnya sensitif masalah uang ini kan. Kalau begitu saya juga ikut, enggak apa-apa, Pak? Ya nggak apa-apa ikut, tapi nanti kalau bisa ya nyusul aja, biar nggak ketahuan kan. Oh ya. Ya udah, kalau misalkan gitu ya kita langsung ketemu di sana aja, langsung ketemu di tempat proyeknya. Iya. Ini udah sekalian bawa. Nanti Mas Arga mau langsung ke sana atau gimana? Kalau saya langsung ke sana aja nih. Nanti teleponan apa gitu aja. Ya udah, kalau nggak tunggu satu jam, Mas Arga langsung nyusul ya. Iya, Pak, siap. Ya udah. Oh iya, Mas Arga, apa? Tolong telepon si David itu. Kalau sebentar lagi ada pekerja baru. Iya. Buat ke sana hari ini. Iya. Ya bilang aja itu dari Mas Arga. Biar langsung kerja di sana. Iya. Ya udah, kalau misalkan gitu ya langsung aja kita ke sana. Pak, kamu nanti kalau ada yang nanya ya masalah proyek ini, Bapak gak usah bilang apa-apa, anggap saja Bapak itu tidak tahu. Karena ini jembatan bakalan saya bangun. Coba nanti Bapak bambu ini ya, yang dijadikan tempat jalan orang, tolong dicek berapa bambu yang harus disediakan
Gitu ya Pak? Tapi kan ini mau dibenerin kan bukan pakai bambu Pak, mau dicor gitu. Kamu itu gak usah banyak omong, kerjakan apa yang saya suruh. Kalau kamu masih gak mau melakukan apa yang saya suruh, berarti kamu sudah bosan bekerja dengan saya. Ya, tapi bukan gitu juga Pak, tapi cuman nantinya takut ada apa di belakang, kan gimana Pak? Kamu gak usah mikirin yang jauh-jauh, biar ini adalah urusan saya sama Bu Sela. Karena pembukuan ada di Bu Sela. Nanti laporan yang bakalan saya ajukan sama yang punya ini, bakalan diurus sama Bu Sela. Kamu gak usah takut, lakukan apa yang saya suruh, dan kamu harus tutup mulut. Ya sudah, sekarang coba kamu Pak, tolong hitung bambu yang harus disediakan. Ya baik Pak. Oh ya Bu Sela, nanti Bu Sela langsung isi ya laporan yang harus ditulis, supaya kita ada laporan buat Iya, ngadep sama Pak Arga. tapi gini Pak David, saya Kenapa? juga bingung nih sekarang. Susah dong menyesuaikan yang laporan pengeluaran kita sama yang dari atasan. Soalnya jauh banget Pak David dari perkiraan dari atasan gitu. Emang Bu Sela gak butuh uang? Bu Sela itu ya seperti biasanya lah Bu Sela. Rencana kita itu biar lancar gitu loh Bu Sela. Ya Pak David, saya yang mau buat laporan itu susah Pak David. Emang yang susah itu dari segi apa Bu Sela? Ya itu. Kan Bu Sela cuma tinggal nulis doang, apa yang saya ucapkan tinggal ditulis. Nah kemudian kita laporan sama Pak Arga. Ya, Pekerjaan sudah beres kan? ya saya nurut aja. Soalnya Pak Arga itu gak bakalan langsung meninjau di lokasi Bu Sela, jadinya kita aman. Nah, barusan aku udah nelfon Pak Arga, katanya Pak Arga mau nambah 1 pekerja lagi. Nah jadinya kita kasih shock terapi supaya pekerja yang baru itu bisa nurut sama kita. Ya. Coba lihat laporannya Bu Sela. Oh ya Bu Sela, ini jangan ditulis bambu Bu Sela. Seharusnya Bu Sela tulis besi, kayak biasanya yang apa, kalau mau buat jembatan itu kan biasanya pakai besi ya. Supaya Permisi Pak. oh ya, yang anu ya, yang Iya. disuruh Pak Arga ya. Iya. Oh ya Pak, minta tolong motornya pindahkan ke sana, soalnya banyak Oh iya Pak. motor lewat. Ini apa yang harus saya kerjakan Pak? Oh ya Pak, karena Bapak masih pekerja baru, Ya. Bapak duduk dulu Di sini Pak. biar saya jelaskan. Iya. Iya. Bapak di sini ya, pekerjaannya gak ada. Bapak cukup duduk-duduk, dengerin kita ngomong. Iya. Nah kalau masalah pembangunan jembatan ini, saya sudah ada. Kalau misalkan sudah ada, terus fungsi saya apa Pak? Fungsi Bapak supaya Pak Arga itu percaya, dan Bapak karena disuruh Pak Arga, nanti saya masukkan ke laporan supaya Pak Arga itu percaya. Kalau misalkan nggak dikerjakan sekarang kan nggak selesai-selesai Pak. Bapak itu ya diam saja, gak usah banyak omong, lakukan yang apa aku suruh Pak. Bapak kan sudah enak, kesini cuma absen doang, saya suruh duduk ya duduk. Iya, tapi kan saya gimana ya Pak, kalau misalkan saya nggak kerja, ya berarti bayaran saya nggak ada dong Pak. Udah Mas, nggak usah banyak protes, ikut aja apa katanya
bosnya Pak David. Ini kok ngeyel banget ya pekerja yang disuruh Pak Arga. Ya biasa, masih baru gitu emang, Pak. Saya bukan ini Pak, bukan ngeyel atau nggak mau nurut sama Bapak. Cuman kalau arahan dari Pak Arga tadi katanya saya disuruh kerja, kemudian apa yang belum selesai juga disuruh selesaikan. Kalau ini kan belum selesai semua Pak, katanya proyek ini sudah lama. Hei, kamu kesini disuruh Pak Arga itu cuma disuruh kerja, tidak disuruh ngomel, tidak disuruh mengajari saya. Kamu ini cuma bekerja. Iya Pak, cuman kan saya kan berdasarkan yang ada di lapangan Pak. Kalau katanya Pak Arga, informasinya ke saya itu sudah dibangun. Kemudian katanya juga saya disuruh ngecor sekarang. Tapi ini nggak ada yang diperbaiki nih Pak. Ini besinya pun juga bukan besi yang dari tokonya. Ini kayaknya bekas Pak. Ini Pak, besi bekas. Kamu ini siapa? Kamu harus tahu diri. Kamu ini cuma pekerja. Kamu gak usah ngurusin apa yang bukan urusannya kamu. Ini jembatan urusan saya. Kamu cuma tok bekerja. Kalau kamu emang disuruh duduk, ya duduk. Kamu ya? Iya, ya saya mohon maaf sebelumnya Pak David. Bukan saya nggak mau nurut. Cuman kan yang namanya jembatan, apalagi ini kan untuk akses jalan umum. Itu kan memang harus dicor Pak. Ini kan masih pakai bambu lama Pak. Dan juga, ya kalau misalkan nggak dicor kan nggak lama Pak. Kamu itu cuma lulusan SD. Kamu gak bakalan tahu anggaran yang saya keluarkan ini berapa. Kamu gak bakalan tahu nyusun laporan keuangan yang bakalan saya kasihkan ke Pak Arga. Hei, iya. Kamu udah gak mau kerja apa gimana kamu itu? Hah? Saya bukan nggak mau kerja Pak. Cuman kalau misalkan ya saya kesini cuman duduk-duduk ya sebenarnya sih enak sih Pak. Cuman ya masa iya saya di sini kan disuruh Pak Arga buat kerja, tapi kok saya malah disuruh duduk di sini. Nanti kan kasihan juga Pak Arga yang menganggarkan ini. Pak, pasti banyak minusnya Pak. Pak Arga itu sudah mempercayai saya. Jadinya jembatan mau diapakan itu terserah saya. Bapak itu ya gak usah terlalu mengkorek-koreksi pekerjaan saya. Ini adalah tugas saya. Ya, dan Bapak di sini cuma membereskan jembatan di sini. Nah, jadinya terserah saya. Ini mau diapain jembatan, mau dikerjakan atau enggak itu terserah saya. Iya Pak. Karena Bapak itu tidak tahu. Cuman ya ini dari besinya aja sudah besi bekas Pak. Ini kan besi lama. Dan juga Pak David, ini dari jembatannya bukan seperti jembatan yang baru dibangun, tapi ini seperti jembatan lama. Memang kuat. Cuman kalau misalkan jembatan baru, saya rasa untuk bambu-bambunya pun tidak akan kering dan besinya pun tidak akan berkarat. Nah ini memang seperti jembatan lama. Berarti kan apa Coba ya? saya mau nanya. Sebenarnya Bapak ini ke sini mau kerja apa enggak? Mau cari uang apa enggak? Ya mau cari kerja Pak, mau cari uang. Cuman kalau seperti ini kan kasihan sama yang punya proyek Pak. Kalau Bapak emang mau cari kerja di sini, gak usah banyak omong. Pak David gak usah berlebihan memarahi karyawan baru seperti itu Pak David. Soalnya takutnya nanti dia malah laporan sama Pak Arga. Bahaya juga. Loh enggak, sebentar Bu. Kenapa kok dilaporan? Pak, Bapak gak usah banyak omong lagi. Oh ya gini, karena Bapak pekerjanya dari Pak Arga, Bapak gak usah banyak omong. Bapak cuma tinggal diam dan duduk saja. Nanti Bapak kalau pulang, saya bakal kasihkan uang tip. Supaya Bapak itu tidak ngomong sama Pak Arga. Supaya Bapak itu bisa tutup mulut. Masnya Oh berarti memang, iya paham Pak. Oh berarti memang ini proyek memang disengaja dananya dikurangin berarti ya Pak? Pak,
Enggak, dari ini loh Pak. Aduh, ini kalau ya gimana ya Pak, ini kan nggak bisa dikatakan pembangunan jembatan baru ini Pak, sama seperti yang lama Pak, gimana ya? Sini Bu Sela. Ini pekerja yang satu ini bisa membahayakan rencana kita Bu Sela. Kalau ini nggak bisa tutup mulut, Pak Arga bisa tahu Bu Sela. Ya itu Pak, saya juga takutnya Bapak dari tadi marah-marah terus ke mas itu. Oh ya sudah gampang, kalau cuma pekerja itu biasanya kalau dikasih uang bisa tutup mulut. Emang Bapak deket apa gimana sama Pak Arga? Enggak. Loh, Pak Arga? Ya. Bu Sela, kok Pak Arga tumben langsung meninjau ke lapangan Pak Arga? Biasanya kan Pak Arga cuma menerima laporan dari kita. Ya biasanya kan kita yang langsung ke rumahnya Pak Arga ngasihkan laporan di lapangan Pak Arga. Kok tumben, ada apa nih Pak Arga? Gak ada apa-apa sebenarnya Pak. Cuman saya sama Pak Bayu memang sengaja kesini janjian untuk mengecek proyek yang kayaknya memang ada yang dicurigai begitu sama Pak Bayu. Memang dari tadi belum sempat kenal kalau Pak Bayu sudah ada di sini. Saya kan belum tahu sama Pak Bayu, cuma tahu sama namanya Pak Arga. Ini Pak Bayu. Loh, jadi beliau ini Pak Bayu? Iya. Pak Arga? Sini ngomong di sini aja, Mas, Mbak. Soalnya banyak orang lewat kan. Ini Mas. Di sini. Sini Bu Sela. Jadi saya ini yang punya proyek ini, Mas David. Dan saya sebenarnya nggak perlu menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana proyek ini berjalan, karena saya sudah tahu. Misi Pak David. Bambunya yang sudah tadi sama Pak David itu ada sekitaran 150 bambu. Oh. Kan soalnya panjang jembatan. Di sini aja kamu. Nggak usah, sini. Sekalian kamu sini Mas. Sini. Ini untuk akses jalan umum, Pak David. Ya. Di mana hati nurani sampean, Mas? Kok sampai jalan umum, akses masyarakat bisa sampean uangnya salah pergunakan? Saya banyak mengeluarkan anggaran ini, tapi tidak sesuai dengan hasil yang Mas David kerjakan. Terus di mana pertanggungjawabannya Mas David? Tolong, kalau misalkan ada orang lewat kemudian jembatan ini ambruk, terus orang yang lewat itu keluarga Pak David, gimana perasaannya? Ayolah, harus ada jiwa-jiwa kemanusiaan, harus punya rasa kemanusiaan juga. Sekarang saya nggak mau tahu ya. Jembatan ini harus segera dibereskan. Dan saya mau minta ganti rugi atas seluruh biaya yang sudah saya keluarkan dan tidak sesuai dengan hasil yang telah dikerjakan. Ya Pak Bayu, saya mohon maaf dan saya bakalan perbaiki jembatan ini. Saya bakalan ganti pakai besi dan saya bakalan cor semua jalan yang ada di sini. Tapi saya mohon maaf Pak Bayu, kalau masalah ganti rugi uangnya sudah separuh dipakai Pak Bayu. Jadinya biar Pak Bayu ngelihat kalau nanti jembatannya sudah selesai Pak Bayu. Tapi saya mohon maaf, jangan diberi sanksi untuk mengganti uang yang sudah saya pakai Pak Bayu. Ya kok seenaknya minta maaf begitu, itu bukan uang kecil, Mas David. Pokok saya nggak mau tahu, uang yang bukan haknya Mas David itu tetap harus dikembalikan. Dan uang itu akan lebih sangat berguna apabila digunakan oleh orang banyak. Saya nggak mau tahu, itu harus dikembalikan. Kalau misalkan tidak bisa, ya mohon maaf, akan saya laporkan kepada pihak yang berwajib. Loh, Pak Bayu, Jadi saya nggak mau tahu, pokok itu sudah
tanggung jawab Mas David. Karena Mas David berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Siapa suruh pakai uang yang bukan punya sendiri? Ini baru kerja sama saya ya. Baru kerja sama perorangan. Apalagi kerja sama PT atau perusahaan yang lebih besar. Tapi uangnya gak cuma saya yang pakai, Pak Bayu. Bu Sela juga pakai, Pak Bayu. Pak, saya kan belum nerima gaji, Pak. Saya nggak ngurus ya. Pokok kalian berdua yang bertanggung jawab di sini. Selesaikan proyek ini, kemudian sisa uangnya saya nggak mau tahu, harus dikembalikan segera mungkin. Kalau tidak, maka akan saya laporkan kepada pihak yang berwajib. Dan Mas Arga, saya minta tolong urusi orang ini, dan saya nggak mau tahu jembatan ini harus selesai dalam minggu ini. Tapi jangan sampai dilaporkan ke pihak yang berwajib, Pak Bayu. Cuman utangnya kamu gimana? Saya di rumah ada mobil dan sertifikat rumah Oke, Pak Bayu. oke, paham. Akan saya sita. Sertifikat PPKP dijadikan sebagai jaminan. Iya, Pak Bayu. Ya udah, sekarang lanjutkan kerjaan. Saya akan segera mengurusi masalah surat menyurat apabila kamu masih mau nipu saya. Iya, Pak Bayu. Ya udah,